Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Oke, ini alur penjelasan atau presentasi dari kami. Yang pertama tentang biografi Wali Songo, yang kedua tentang strategi dakwah Wali Songo, yang ketiga tentang peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, dan yang terakhir tentang teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Kami mau tanya dulu nih, siapa aja sih Wali Songo itu? Ayo, yang belakang. Ya, benar. Biografi Wali Songo dan strategi dakwahnya. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa pada abad 15 dan 16. Tokoh yang pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau merupakan seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru para pangeran, dan juga orang yang dermawan. Lahir di Samarkand pada abad ke-14 dan wafat pada 1419 Masehi. Beliau merupakan Wali Songo yang pertama. Strategi dakwah yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan kekeluargaan dengan Raja Majapahit, mulai perdagangan, melalui dakwah dengan petani, dan membangun lembaga pendidikan yaitu pesantren. Tokoh yang kedua yaitu Raden Rahmat, biasa dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Lahir di Campa pada 1401 Masehi dan wafat pada 1481 Masehi. Strategi dakwah yang digunakan adalah dalam tahap awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Pada pesantren diasuhnya, Sunan Ampel mendidik kader-kader dai yang kemudian disebar ke seluruh Jawa. Sunan Ampel mendidik murid yang terkenal antara lain Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dalam melakukan dakwah di Jawa, Sunan Ampel menerapkan metode Moh Limo yang berisi moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak candu, dan moh madon tidak berzina. Tokoh yang ketiga yaitu Raden Makhdum Ibrahim. Beliau biasa dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Lahir tahun 1465 Masehi. Wafat pada tahun 1522 Masehi. Pengarang tembang Tombo Ati. Strategi dakwah yang digunakan yaitu Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya di bidang sastra dan seni hingga mendapat julukan seniman. Saat itu masyarakat Jawa memiliki kegemaran terhadap seni pewayangan yang ceritanya diambil dari ajaran Hindu dan Buddha. Para wali berusaha keras untuk mewarnai dan mengubah ajaran masyarakat pada saat itu dengan menciptakan tembang atau syair yang berisi ajaran tauhid dan peribadatan di mana setiap bait selalu diselingi syahadatain. Yang keempat adalah Raden Qasim, dikenal dengan sebutan Sunan Derajat. Lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau adalah pencipta tembang Macapat Pangkur. Strategi dakwah Raden Qasim yaitu mendirikan pusat agama Islam di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat Kabupaten Lamongan. Dan dalam berdakwah, ia menciptakan 7 ajaran Papali Putih, yaitu diantaranya yang pertama, membangun resep Tiasing Sasama, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, Jroning Suko Kudu Eling lan Waspodo, artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, Laksi Taning Subroto Tan Nyipto Marang Pringgo Bayaning Lampah, yang artinya dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan rintangan. Keempat, Meper Hardening Pancodriyo, artinya senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kelima, Heneng Hening Henung, dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Keenam, Mulya Guna Panca Waktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Ketujuh, Wene Hono Tekan Mawang Wong Kang Buto, berikan tongkat pada orang yang buta. Wene Hono Mangan Marang Wong Kang Luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wene Hono Busono Marang Wong Kang Wudo, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wene Hono Ngiyup Marang Wong Kang Kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Yang kelima,
Ja'far Shadiq, sering dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, lahir di Kudus dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Strategi dakwah beliau adalah Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan perbedaan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Minjil. Yang keenam adalah Syarif Hidayatullah atau sering dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati merupakan Sultan Cirebon yang bertahta di tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan memperkuat kedudukan, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang ketujuh, Raden Said. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terkenal dalam jajaran Wali Songo, yakni yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban dan wafat pada tahun 1513 di Kalidangu, Demak. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kalijaga yaitu melakukan pendekatan dengan metode kesenian. Beliau juga berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain dengan menggunakan wayang dan seni gamelan sebagai media dakwah. Yang kedelapan, Raden Umar Said. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ia lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Muria juga dikenal sebagai wali Songo termuda di antara para wali lainnya. Ia wafat pada tahun 1551 Masehi. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Muria yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya dan juga menciptakan tembang-tembang Jawa seperti Sinom dan Kinanti. Dan yang terakhir yaitu Raden Paku atau Ainul Yakin, atau disebut juga sebagai Sunan Giri. Sunan Giri mempunyai nama lain atau julukan diantaranya Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah murid dari Sunan Ampel, lahir pada tahun 1442 dan wafat pada tahun 1506. Strategi dakwah yang digunakan adalah dengan mendirikan pesantren di daerah Giri yang mayoritas santrinya berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Selain itu, Sunan Giri memanfaatkan kemampuannya dalam bidang kesenian sebagai media dakwah. Ia menciptakan tembang-tembang anak kecil seperti Cublak-Cublak Suwung, Gula Ganti, Julungan, dan lain-lain. Ia juga mengarang lakon wayang lengkap dengan suluknya. Peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia. Pendidikan. Para Wali Songo mendirikan masjid atau pesantren sebagai media dakwahnya. Di sana mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang-bidang lainnya. Keberadaan masjid dan pesantren ini dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di wilayah Indonesia. Seni arsitektur. Dalam bidang ini, para Wali Songo mendirikan masjid dengan gaya arsitektur yang indah dan diberi sentuhan etik budaya lokal. Hal ini menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan sebagai akibat adanya transisi ke agama baru. Seni dan budaya. Para wali, ulama, dan mubalik mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Banyak tradisi masyarakat yang berakulturasi dengan ajaran Islam seperti wayang dan kenduri. Politik. Para Wali Songo menjadi penasihat kerajaan, menjadi guru para raja dan keluarganya. Selain itu, pada tata kota wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam. Yang terakhir adalah teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Teladan spiritual dan intelektual Wali Songo diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan agama Islam. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangan tanpa pamrih. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan Islam dari penjajahan asing. Yang keempat, selalu berhubungan dekat dengan Allah SWT. Yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi para umat dan cepat menemukan solusi tepat dalam kemajuan dakwah Islam. Yang terakhir yaitu sikap solidaritas dan empati yang tinggi terhadap nasib rakyat. Demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami telah jelaskan dapat bermanfaat dengan baik dan dapat ditelaah dengan seksama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.